Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suryani Hamsan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa pengertian ekosistem. Nah, pengertian ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, pengertian ekosistem didasari oleh hipotesis Gaia yang menyatakan bahwa setiap organisme, khususnya mikroorganisme, akan bersama-sama dengan lingkungan fisik dalam menciptakan suatu pengendalian sistem atau sistem kontrol yang dapat menjaga bumi sesuai untuk kehidupan. Nah, ekosistem merupakan gabungan dari setiap unsur biosistem yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik sehingga mengalirkan energi ke struktur biotik tertentu. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup pada sebuah komunitas akan berkembang bersama dengan lingkungan yang ditinggali kemudian membentuk sebuah sistem kehidupan. Nah, bagaimana sih proses yang terjadi pada ekosistem? Nah, jadi di dalam ekosistem tidak hanya meliputi komunitas organisme atau faktor biotik saja, tetapi juga ada faktor abiotik, misalnya cahaya matahari, batuan, tanah, udara, dan air. Nah, yang pertama, interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Nah, interaksi antara organisme semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Yang kedua yaitu interaksi antara populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Yang ketiga yaitu interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas misalnya komunitas sawah dan sungai. Nah, berikutnya yaitu interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Nah, hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain itu, aliran energi di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik serta siklus materi. Dengan adanya interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, setiap organisasi biotik di lingkungan selalu berinteraksi dengan faktor-faktor fisik dan kimia yang biasanya disebut faktor abiotik. Nah, bagaimana sih contoh ekosistem alami dan buatan? Nah, saya akan menjelaskan ekosistem alami dan buatan. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kehidupan makhluk di bumi terdiri dari beberapa ekosistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 pengertian ekosistem. Yang pertama itu ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Yang kedua, ekosistem adalah komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. Yang ketiga yaitu ekosistem adalah keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme yang hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Setiap makhluk hidup tidak bisa lepas dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ada 3 macam ekosistem, yaitu ekosistem air, darat, dan buatan. Nah, contoh ekosistem darat yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah ekosistem darat yang ada di daerah yang mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua itu hutan gugur. Hutan gugur adalah ekosistem darat yang ada pada kawasan subtropis dengan curah hujan yang cukup. Yang ketiga, padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem darat yang ditemukan di daerah dengan iklim
tropis maupun subtropis dengan curah hujan cenderung rendah. Yang keempat, gurun. Gurun adalah ekosistem darat yang ada di bumi dengan temperatur yang paling panas dengan curah hujan sangat minim. Yang kelima yaitu tundra. Tundra adalah ekosistem darat yang berada di tempat paling dingin di bumi, yakni di wilayah Antartika dan Arktik. Nah, berikutnya contoh ekosistem air. Yang pertama, air laut. Air laut adalah ekosistem air yang berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter dari permukaan laut yang tidak mendapat sinar matahari. Yang kedua, air tawar. Air tawar adalah ekosistem air dengan kombinasi suhu rendah, penetrasi cahaya yang kurang tetapi masih terpengaruh iklim dan cuaca. Yang ketiga, danau. Danau adalah ekosistem air yang ada pada danau, yakni kawasan perairan yang dikelilingi oleh kawasan daratan. Yang keempat, sungai. Sungai adalah ekosistem air yang ada di permukaan bumi yang mengalir dari kawasan tinggi menuju ke daerah yang lebih rendah. Yang kelima yaitu rawa. Rawa adalah ekosistem air di kawasan rawa-rawa yang selalu digenangi air akibat dari daratan yang cekung. Dan yang terakhir adalah contoh ekosistem buatan. Nah, yang pertama itu kolam. Kolam adalah ekosistem produksi berupa genangan air yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, kebun binatang. Kebun binatang adalah ekosistem buatan dengan lingkungan alam buatan yang terpisah pada tiap jenis-jenis spesies. Yang ketiga, suaka marga atau satwa. Suaka marga satwa adalah ekosistem buatan sebagai upaya perlindungan pada ekosistem yang dinilai memiliki keunikan atau terancam punah. Yang keempat itu waduk. Waduk adalah ekosistem buatan berupa tempat penampungan air raksasa yang dibuat oleh manusia. Dan yang terakhir, taman hutan raya. Taman hutan raya adalah ekosistem buatan berupa taman hutan yang sebagian masih habitat asli dan sebagian telah dibarui dengan lingkungan buatan. Nah, itulah video dari saya yang bisa saya jelaskan tentang pengertian buatan, tentang pengertian ekosistem, dan contoh ekosistem alami dan buatan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.